Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Rizwal, NIM 2119278. Saya dari PAI 3G. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan 5 soal mata kuliah Manajemen Pendidikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Yang pertama, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritas daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudari, bagaimanakah sistem pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang pendidik yaitu untuk menselaraskan teoritis dengan aplikatif, yaitu dengan cara membagi berapa persen untuk teoritis dan berapa persen untuk aplikatif. Yang kedua, bahan atau materi pembelajaran tidak lagi disampaikan oleh guru. Artinya, pembelajaran dicari atau berasal dari siswa itu sendiri. Sebelum masuk ke kelas, siswa sudah belajar atau mengaplikasikannya di luar, sebelum belajar dengan guru di dalam kelas. Soal yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Adapun beberapa hal yang harus diperbaiki untuk kualitas pendidikan menjadi merata. Yang pertama, sistem atau kurikulumnya. Mengapa kurikulum harus diperbaiki? Karena pemerataan sistem kurikulum atau kurikulum yang berubah-ubah itu tidak bisa diikuti secara cepat oleh guru atau siswa. Contohnya saja, di era yang manual seperti ini, tidak bisa meloncat kepada era digital karena banyak di daerah terpencil yang belum memiliki jaringan internet ataupun masuknya alat teknologi. Maka di daerah terpencil atau daerah yang tidak memiliki jaringan internet tidak bisa langsung begitu cepat untuk menanggapi perubahan itu. Yang kedua, yaitu masalah kualitas guru. Kenapa masalah kualitas guru? Karena biasanya guru-guru yang berkualitas ini banyak berada di kota-kota besar, sehingga siswa berpusat di kota-kota besar itu meninggalkan daerah-daerah terpencil, yang mengakibatkan siswa-siswa pintar itu banyak berada di kota dan guru-guru yang berkualitas hanya berada di kota, sehingga terjadi kesenjangan atau ketidakmerataan antara pendidikan di desa dan pendidikan di kota. Kemudian, guru-guru berada di kota memiliki akses lebih cepat kepada pemerintahan, seperti pelatihan terdapat di perkotaan. Kualitas guru haruslah sebanding dengan kualitas guru yang berada di desa, dan tidak ada digunakan dengan istilah sekolah favorit karena setiap sekolah sudah ada sistem pemerintahan pendidikan masing-masing sekolah. Soal nomor 3, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sangat memiliki peran yang erat dan penting di dalam dunia pendidikan. Karena itulah di dalam suatu masyarakat memiliki tujuan yang dicapai dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada pada lingkungan tersebut. Dan dalam melakukan aktivitas pendidikan, maka lembaga pendidikan dan masyarakat harus bekerja sama dalam sarana maupun prasarana yang dibutuhkan atau fasilitas yang dibutuhkan dalam pendidikan. Contohnya saja, masyarakat dapat memberikan berupa sarana seperti kursi, meja yang dibutuhkan. Selanjutnya, dengan adanya sumber daya manusia, maka pendidikan di Indonesia akan dapat menunjang pembangunan kemajuan pendidikan dengan adanya hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Itulah dapat mempermudah terjadinya proses pendidikan yang efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam lembaga pendidikan berperan di dalamnya ada masyarakat, jadi sangat dibutuhkan masyarakat yang berpikir secara maju, inovatif, dan lebih bersemangat, sehingga kita juga menghasilkan peserta didik
yang berkualitas yang mana bertujuan untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya soal nomor 4. Selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan itu menyangkutkan visi dan misi untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Namun, pemimpin yang tidak melaksanakan visi dan misi dalam pelaksanaan tugas dapat berhasil. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dalam diri seorang pemimpin dia merasa sudah menjadi pemimpin yang sangat baik. Contohnya, bagus dalam menjalankan kepemimpinan dalam mengatasi lembaga pendidikan. Lalu dibutuhkan kejujuran dalam kendala atau masalah yang dihadapi dalam lembaga pendidikan. Itulah jawaban dari soal nomor 4. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 5. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintahan pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah masalah. Sebagaimana orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudari bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, maupun global? Baiklah, di bagian soal nomor 5 ini diminta pandangan saya. Menurut pandangan saya di sini mengenai hal ini, pentingnya orang tua, pendidik, peserta didik, dan juga masyarakat untuk mengoptimalkan pembelajaran melalui teknologi. Dengan adanya kondisi sekarang membuat semua orang keluar dari desa. Salah satunya membuat semua orang itu benar-benar belajar, menguasai, memahami materi, dan tumbuh menjadi individu yang paham akan pelajaran yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. Pemerintahan pun sudah memberikan bantuan kuota internet, tetapi tidak semua peserta didik atau yang daerah yang terjangkau bisa terjangkau oleh sinyal. Seharusnya kita sebagai peserta didik harus bisa mengoptimalkan pelajaran baik itu dengan cara jaringan internet maupun bergaul dengan teman atau masyarakat. Itulah jawaban yang telah saya sampaikan dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.